Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semua baik dan sehat ya. Masih semangat? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah. Untuk menambah semangat ya, agar kita dalam mengikuti pelajaran nanti bisa lebih semangat lagi, maka mari kita tepuk semangat dulu ya. Sudah bisa caranya tepuk semangat ya. Lihat saya. Jadi tepuk dulu 3 kali, terus 3 kali lagi ma, 3 kali lagi ngat, ya gitu ya. Contoh begini, ma, ngat, semangat, gitu ya. Ayo kita praktekkan. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Sekali lagi kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Dah, semangat ya. Alhamdulillah semua telah semangat dan siap untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran dengan membaca Al-Fatihah bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan keberkahan pada pembelajaran di pagi hari ini. Ala handihni as-solihah Al-Fatihah. Baik, selanjutnya akan saya absen. Ananda Hildan Karyanto Putra. Adeli Hilmi Karyanto Putra. Aprilia Fandilatun Hikmah. Citra Salsabila. Dewi Wulandari. Isna Abdul Gufron. Muhammad Ahsanul Khaliqin. Muhammad Bagas Amirul Haq. Khalid Bisri, Adi Nugroho, Saiful Anwar, Vela Riza Silviana, Muhammad Al Irzan, Billy Fajar Nugroho, Egi Saputro, Christian William Sanjaya, Ubaidul Hakim, Muhammad Sultan Jaya, Abik Asyauki, Muhammad Syawaludin, Muhammad Davin Al-Amin, Najwa Maulana. Alhamdulillah semua hadir ya. Anak-anakku semua, kemarin kita telah belajar tentang mensolati jenazah orang yang telah meninggal dunia. Dan insya Allah kali ini nanti akan belajar tentang menguburkan jenazah. Siapa di antara kalian yang masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Baik, akan saya beri pertanyaan dan salah satu di antara kalian harus ada yang menjawab sebagai bukti bahwa kalian masih ingat pembelajaran yang lalu. Berapa takbir untuk sholat jenazah? 4 takbir, Pak. Anak-anakku semua, alhamdulillah kalian ingat tentang pembelajaran yang lalu ya. Buktinya teman kalian sudah bisa menjawab apa yang tadi saya tanyakan ya. Sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran di pagi hari ini ya,
Baik, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar pembelajaran di pagi hari ini. Jadi kompetensi dasar dari materi menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, menerapkan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban menguburkan jenazah. Dua, mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, menganalisis ketentuan menguburkan jenazah. Empat, mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara menguburkan jenazah. Adapun indikator dalam materi kali ini adalah pertama, menjelaskan ketentuan menguburkan jenazah. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari menguburkan jenazah. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi menguburkan jenazah. Dan yang nomor 4 adalah memperagakan tata cara menguburkan jenazah. Adapun tujuan pembelajaran materi menguburkan jenazah adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertama, menjelaskan ketentuan menguburkan jenazah. Dua, menjelaskan hikmah dari menguburkan jenazah. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi menguburkan jenazah. Kemudian yang keempat adalah memperagakan tata cara menguburkan jenazah. Anak-anakku semua, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tata cara menguburkan jenazah, akan saya putarkan video pembelajaran dan tolong diperhatikan, diamati dan dipahami dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya sebagai pemateri pada kesempatan kali ini akan membahas tentang menguburkan jenazah. Mengingat materi ini sangat penting, untuk itu saya mohon agar diperhatikan dengan serius. Kewajiban terakhir dalam perawatan jenazah adalah menguburkan. Sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah, maka diperintahkan untuk mengiringkan jenazah sampai ke liang lahat. Hal ini termasuk menunaikan hak seorang muslim atas muslim lainnya. Selama mengiringkan jenazah, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara menguburkan jenazah. Mula-mula dibuatkan lubang kubur sepanjang badan jenazah dan lebar kira-kira 1 meter, kedalaman kira-kira 1,5 meter. Pada dasar lubang kubur dibuat liang lahat untuk meletakkan jenazah. Kira-kira seukuran badan jenazah dan membuat pengganjal dari tanah agar jenazah tetap miring. Untuk selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat posisi miring. Letak kepala di sebelah utara dihadapkan ke kiblat. Pipi kanan dan ujung kaki kanan ditempelkan pada tanah. Dan pada saat meletakkan jenazah disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam meletakkan jenazah di liang lahat itu dalam posisi miring, dalam arti rusuk kanan berada di bawah, tulang rusuk kanan berada di bawah. Kemudian pada bagian kepala dikasih bantalan. Bantalan ini bisa berupa batu
bisa berupa tanah yang dikepal-kepal. Selanjutnya, tali-tali kafan dilepaskan agar jenazah bisa langsung menyentuh tanah. Lalu setelah itu kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditimbun dengan tanah hingga rata atau lebih tinggi dari tanah di sekitarnya, kemudian ditandai dengan batu nisan. Demikian materi tentang menguburkan jenazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Perlu diputar lagi atau cukup? Cukup ya. Demikian tadi video pembelajaran telah kalian lihat bersama-sama. Tentu kalian sudah memahami apa yang disampaikan di dalam pembelajaran tersebut. Namun apabila ada yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Ada yang belum paham? Silakan. Silakan untuk bertanya. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya berdiskusi. Dalam diskusi kali ini saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, dua bangko yang selatan. Kelompok kedua, dua bangko yang bagian utara. Untuk kelompok pertama, siapa yang menjadi ketuanya? Yang nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Mas Saiful Anwar ya? Oke. Lalu untuk kelompok yang kedua, siapa yang menjadi ketuanya? Mbak Aprilia ya. Terima kasih atas kesediaannya. Sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan laksanakan diskusi. Tolong diperhatikan, dalam diskusi kali ini kalian saya harapkan untuk menganalisis video pembelajaran yang telah kalian lihat tadi. Silahkan dianalisis dengan baik dan benar, lalu kemudian hasil analisis yang telah kalian diskusikan tadi tulis untuk kemudian nanti presentasikan di depan kelas. Sudah paham perintahnya? Ya. Silahkan, waktu 10 menit. Yang sebagai notulis ya, mencatat apa yang telah dihasilkan dalam berdiskusi. Ini notulisnya siapa? Silakan mencatat ya, notulisnya mencatat hasil daripada diskusinya. Waktu 10 menit telah cukup ya. Semua sudah selesai diskusinya? Baik, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya, kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Saiful Anwar, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami analisis video yang Bapak tayangkan, maka kami dapat mengkonklusikan sebagai berikut. 1. Menguburkan jenazah seorang muslim atau muslimat hukumnya fardu kifayah. 2. Tidak ada perbedaan cara menguburkan antara jenazah laki-laki dan perempuan.
3. Lubang kubur harus dibuat yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah dipresentasikan oleh teman kalian, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mbak Aprilia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Setelah kami analisis video yang Bapak tayangkan, maka kami dapat mengkonklusikan sebagai berikut. 1. Menguburkan jenazah seorang muslim atau muslimah hukumnya fardu kifayah. 2. Tidak ada perbedaan cara menguburkan antara jenazah laki-laki dan perempuan. 3. Lubang kubur harus dibuat yang dalam. 4. Lubang kubur harus ditimbun kembali dengan tanah minimal rata dengan tanah semula. 5. Dengan ikut menguburkan jenazah, maka kita akan selalu mengingat bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah, diskusi telah selesai dan kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan semuanya benar apa yang telah kalian presentasikan. Saya ingin sedikit mengkonfirmasi dari hasil diskusi tadi, bahwasanya semua manusia itu pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bernyawa yang tidak lepas dari kematian. Semuanya pasti mati. Ketika manusia itu sudah mati, maka yang dibawa itu hanya satu, yaitu mori atau kain kafan. Baik yang kaya maupun yang miskin sama. Kalau laki-laki ya 3 kain kafan, kalau perempuan ya 5 kain kafan. Walaupun toh mungkin mobilnya itu ada 20, yang dibawa tetap kain kafan. Jadi mobil yang 20 tidak ada satupun yang dibawa ke liang lahat. Soalnya gak cukup, ya, cukup. Lalu kalau sudah begitu, apa yang kita sombongkan? Maka tidaklah pantas manusia ketika hidup di dunia itu berlaku sombong. Ketika diberi kekayaan, ingatlah bahwa kekayaan tersebut semuanya itu adalah titipan. Dan kekayaan tersebut tidak mungkin dibawa selamanya. Pasti ketika mati akan ditinggalkan, dan yang dibawa hanya berupa kain kafan. Maka ketika kita diberi kekayaan, ketika kita diberi harta, maka tasarrufkanlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tasarrufkanlah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk sedekah, atau mungkin untuk membantu fakir miskin, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang itu masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk sebuah kemaksiatan. Demikian juga ketika kita diberi kesehatan, mari kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan sholat 5 waktu atau dengan bertolabul ilmi, karena tolabul ilmi seperti ini kan termasuk bentuk ibadah. Gitu betul? Tolabul ilmi seperti ini adalah merupakan sebuah bentuk ibadah. Karena bertolabul ilmi itu adalah menjalankan perintah
Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang memang bersungguh-sungguh dalam bertolabul ilmi, maka dia akan memperoleh ilmu. Dan orang yang bertolabul ilmi itu sesungguhnya dia didoakan oleh seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di dunia maupun makhluk-makhluk yang ada di langit, maupun makhluk-makhluk yang ada di lautan. Itu semua mendoakan orang-orang yang bertolabul ilmi. Dan orang-orang yang bertolabul ilmi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah dalam bertolabul ilmi. Dan kalau orang yang bertolabul ilmi kok mengalami meninggal dunia, dalam arti dalam kondisi masih bertolabul ilmi kok meninggal, nah itu didawuhkan akan meninggal sebagai orang yang syahid, syahid di jalan Allah. Namun syahidnya itu syahid di dunia. Kalau syahid dunia, syahidnya itu syahid akhirat, ya, syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu berarti masih harus dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Lain kalau syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu seperti halnya perang fisabilillah. Nah itu nanti tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, ya. Pokoknya disolatkan kemudian dikuburkan seperti itu. Jadi semua orang itu pasti mati dan secara dohiriyahnya yang dibawa itu hanya kain kafan. Namun secara batiniahnya, untuk bekal di alam kubur itu ada 3 perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah itu yang dibawa. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, kalian ini sebagai anak-anak orang tua kalian, maka doakanlah orang tua kalian. Baik orang tua tersebut masih hidup atau orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Ini kewajiban kalian untuk mendoakan beliau-beliau, ya, agar supaya beliau-beliau ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup, semoga diberi kehidupan yang istiqomah. Kalau sudah meninggal dunia, semoga diberi kehidupan di alam barzakh dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, dalam arti dalam naungan rahmat Allah, dibebaskan dari siksa dan diberi nikmat kubur, sehingga nanti pada waktu di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung bisa masuk jannah, masuk surga. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada pagi ini saya akhiri, silahkan kerjakan soal-soal yang nanti akan saya kirim lewat Google Form. Itu kerjakan di rumah dengan teliti sehingga nanti hasilnya bisa memuaskan. Jangan sampai tidak dikerjakan, ya. Nah, harus dikerjakan. Oke? Baik, sekarang waktunya praktek. Praktek untuk meletakkan jenayah. Praktek untuk meletakkan jenayah. Ini tolong ini pindah dulu. Mas siapa ini? Mas, ya, kedua mas-mas ini pindah dulu, ya, pindah dulu. Kursinya di bawah. Nah, kursinya di bawah. Sekarang praktek untuk meletakkan jenayah di liang lahat. Jadi anggaplah ini lubang kubur dan di bawah itu adalah merupakan liang lahat.
Ayo, Mas berdua silakan diangkat jenazahnya. Ya. Ya. Batunya ditaruh dengan maksud agar supaya jenazah itu tetap miring, bisa miring dan menghadap kiblat. Lalu kemudian tali-tali dilepas, kulit kaki ditempelkan di tanah. Kulit kaki ditempelkan di tanah. Demikian juga pipi daripada jenazah ditempelkan di tanah. Nah, jadi usahakan tulang rusuk kanan itu memang berada di bawah menyentuh tanah. Tali-tali semua dilepas. Nggak usah diambil, tapi dilepas gitu aja, ya. Dilepas. Nah, tuh. Paham nggih? Begini ini caranya meletakkan jenazah. Terutama yang laki-laki harus dipahami betul. Barangkali suatu ketika nanti di rumahnya menjadi modin, nah itu jadi sudah paham untuk meletakkan posisi jenazah di liang lahat. Sudah lihat semua? Ya. Paham nggih? Nah, ditali kembali, kemudian jenazah ditaruh di tempat asalnya, ya. Boneka yang untuk praktek ditaruh di tempat asalnya. Terima kasih untuk praktek pembelajarannya. Alhamdulillah untuk prakteknya sudah bagus. Dan mari pembelajaran di pagi hari ini kita akhiri bersama dengan membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.